Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Seri Kultum Ramadan 3 Ekonomi Islam dengan tema Harta tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Khusus bulan Ramadan ini, kabar sirkah insya Allah hadir setiap hari dalam format seri Kultum khusus ekonomi Islam. Alhamdulillah, respon positif kita peroleh dari para netizen dan para penggiat online terhadap Kultum khusus ekonomi Islam ini. Terima kasih. Biasanya selama Ramadan, pembahasan kajian selalu seputar ibadah mahdoh. Jarang sekali yang memberikan kultum tentang ekonomi Islam. Edisi ketiga Ramadan ini mengkaji tentang harta yang tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dulatan bainal aqniyai minkum. Artinya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Kata kunci dari ayat ini adalah ekonomi Islam fokus pada distribusi kekayaan, bukan produksi yang sifatnya teknis, agar harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Dari ayat di atas jelas sekali larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap distribusi kekayaan yang hanya beredar di kalangan tertentu saja, terutama orang kaya. Kenapa bisa harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja? Ini sangat tergantung dari sistem yang diterapkan di dalam suatu negara. Di dunia ini hanya ada 3 ideologi besar yang diadopsi oleh negara-negara di dunia, yaitu ideologi Islam, kapitalis, dan sosialis, yang berbeda dalam memandang harta. Dalam sistem Islam, bab tentang harta jelas pembagian dan peruntukannya. Tidak bisa overlap. Hal ini sangat terkait dengan konsep kepemilikan. Islam sangat ketat membedakan mana ranah kepemilikan individu yang boleh dimiliki secara individu, mana kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh individu tertentu, dan mana kepemilikan negara. Semuanya jelas ada batas-batas yang harus diikuti sesuai syariat. Tidak boleh ada pihak yang mendominasi dari 3 jenis kepemilikan harta tersebut. Syariat tentang pembagian kepemilikan dalam Islam ini telah eksis dan telah diaplikasikan dari zaman Rasulullah SAW hingga Khilafah Turki Utsmani yang runtuh pada tahun 1924 dengan ketiadaan Khilafah sebagai institusi penerapan syariat Islam. Umat Islam semakin jauh dari syariat Islamnya. Umat Islam terpuruk dalam sekat-sekat nation state atau negara bangsa warisan penjajah yang telah ditanamkan dan dipaksakan diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme di negeri-negeri kaum muslimin yang sudah dipecah-pecah akibat penjajahan.
Akibatnya, negeri-negeri kaum muslimin dipaksa menerapkan sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme. 2 seri kultum sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa sistem ekonomi kapitalisme atau sosialisme ada pihak yang mendominasi pihak yang lain. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, yang mendominasi adalah pihak yang berharta banyak, yaitu penguasa dan oligarkinya. Harta hanya beredar di kalangan penguasa dan oligarki, serta antek-anteknya. Jadi tidak usah heran kalau setiap tahun harta mereka bertambah, sementara rakyat semakin miskin dan terpinggirkan. Sistem kapitalisme yang dasarnya dibangun dari hawa nafsu manusia yang tidak pernah kenal rasa puas. Sektor-sektor yang seharusnya milik umum dan negara mereka kuasai dengan dalih investasi yang sejatinya sebenarnya adalah perampokan secara sistemik yang di-backup oleh rejim dan oligarki. Jadi sangat tepat ayat di atas yang menyatakan bahwa harta jangan hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Dalam sistem kapitalisme justru tumbuh subur penumpukan harta. Faktanya membuktikan bahwa 1% orang kaya menguasai lebih dari 50% kekayaan di negeri ini. Begitu juga dengan negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Jelas, sistem kapitalisme tidak sesuai dengan Islam karena sifat rakus hawa nafsu terhadap harta yang tidak ada batasnya. Sementara dalam sistem ekonomi sosialisme, harta dikontrol ketat oleh negara. Dalam hal ini, elit-elit penguasa dan partai. Walaupun jargonnya adalah sama rata, sama rasa, faktanya berbeda. Rakyat yang hidup dalam sistem ekonomi sosialisme tetap saja dalam kondisi miskin. Yang kaya adalah para pejabat negara dan elit-elit partai sosialis komunisnya. Karena konsep kepemilikan individu tidak diakui dalam sistem ini, sehingga mematikan etos kerja rakyat. Ini terbukti dengan runtuhnya negara superpower Uni Soviet yang menganut ekonomi sosialisme kapitalisme. Jadi jelas, 2 sistem ekonomi ini hanya membentuk dan menghasilkan sepihak dominasi orang-orang kaya yang menguasai harta. Jelas hal ini tidak sesuai dengan fitrah manusia, karena tidak memuaskan akal dan tidak menenteramkan jiwa bagi manusia. Disinilah hadirnya Islam sebagai solusi tidak bisa terbantahkan lagi. Syariat Islam perlu institusi yang mau menerapkannya, yaitu khilafah. Ya, hanya khilafah yang mau menerapkan sistem ekonomi Islam secara total. Bukan negara sekuler seperti yang ada sekarang ini. Bentuk negara sekuler hanya akan merugikan umat Islam. Sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Sudah saatnya umat Islam bangkit dari tidur panjangnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi umat Islam untuk tetap istiqomah dengan menjadikan syariat Islam sebagai solusi dari semua permasalahannya. Jumpa lagi dalam seri Kultum Ramadan berikutnya. Kabar sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.